Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Sundari dengan NPM 2021145. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Kekasih Impian. Buku ini adalah lanjutan dari buku sebelumnya, yaitu yang berjudul Cinta yang Tak Biasa. Buku Kekasih Impian yang aku baca adalah terbitan Falson Publishing, cetakan pertama tahun 2019. Di novel Kekasih Impian ini lebih menceritakan tentang kehidupan pasca pernikahan. Yang aku suka dari buku ini ada beberapa tips ya dari Wardah, seperti tips terkait jodoh dan tips terkait pernikahan. Wardah ini mendefinisikan makna pernikahan impian itu yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sakinah itu adalah pasangan yang menenteramkan hati, mawadah adalah perasaan kasih, dan warohmah adalah perasaan sayang. Kemudian tips yang selanjutnya ini mengenai memantaskan diri. Jadi sering sekali timbul pertanyaan, menikah itu memantaskan diri atau kita yang dipantaskan oleh pasangan? Nah, di sini Wardah menjawab bahwa ketika kita merasa belum pantas dan mendapatkan pasangan kita, artinya kita harus memantaskan supaya kita pantas mendapatkannya. Ini ada 5 cara bagi wanita untuk memantaskan diri. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dari segi agama, memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya mengetahui apa saja sih hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu. Yang kedua itu bersikap dewasa, mencoba mengendalikan emosi gitu teman-teman. Maksudnya ya kita tuh harus bersikap dewasa, jangan kekanak-kanakan. Nah, sedangkan yang tips yang ketiga itu belajar bertanggung jawab dengan segala keputusan yang telah kita ambil. Jadi ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, apapun kelebihannya dan kekurangannya harus diterima. Jangan kalau misalkan kelebihannya itu diem aja, sementara kalau kurangnya curhat di sosmed, curhat ke teman, mengeluh dan lain sebagainya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Tips yang keempat, tidak egois. Ketika sudah berumah tangga, lebih banyak meredam ego, lebih banyak meminta maaf meski kitanya nggak salah gitu. Dan ketika sudah bisa meredam ego, segala permasalahan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih tenang, bicara dari hati ke hati tanpa emosi, dan itu adalah kunci dari kelanggengan rumah tangga. Nah, tips yang kelima itu memiliki sifat keibuan yang penyayang dan yang sabar. Kemudian ini Wardah menuliskan tentang budaya-budaya Aceh karena mereka dilakukan dengan adat Aceh. Jadi banyak istilah budaya Aceh, contohnya mayam. Mayam ini adalah istilah satuan berat emas dalam tradisi Aceh. Terus juga ada panggilan, contohnya Anda. Anda itu sebutan untuk adik perempuan atau ibu tante. Nah di sini cerita mengenai kehidupan pasca pernikahan yang diceritakan oleh Wardah yang membuat aku syok adalah mereka menjual mas kawin 3 hari setelah pernikahan. Karena saat itu mereka perlu banyak biaya untuk membeli tiket pulang dari Aceh ke Jawa dan memulangkan keluarga Nata dari Aceh ke Bangka. Lalu mereka kembali ke Jawa dan Wardah saat itu masih cuti kuliah untuk menikah, dan akhirnya mereka tinggal beberapa minggu di kos yang ada di Jakarta. Dan kos-kosannya itu kondisinya sangat kumuh, kecil, ada tikus yang seliweran. Jadi aku waktu membaca ini, ya Allah, ternyata Wardah ini sabar banget ya. Lalu setelah beberapa minggu tinggal di Jakarta, mereka ke Bandung karena Wardah harus melanjutkan kuliahnya di Bandung yang sedang cuti, dan di sana mereka menjalani kehidupan dengan sederhana, sering naik angkot, bahkan ketika tidak punya uang pun mereka suka jalan kaki. Kemudian makan cuma sepiring berdua gitu.
Lalu diceritakan bagaimana sih mereka bisa viral. Jadi ada sebuah video pernikahan mereka viral di Instagram, dan orang-orang banyak yang penasaran kenapa perkenalan sesingkat itu bisa meyakinkan Wardah untuk menerima lamaran Nata, dan akhirnya banyak acara yang mengundang mereka ke TV-TV. Bahkan Wardah juga banyak yang mengundang, sempat jadi model-model gitu. Sekian cerita dari novel tentang kekasih impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.